Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pertemuan ke-6. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem penjualan kredit. Nah, untuk sistem penjualan kredit diharapkan mahasiswa mampu menganalisis sistem akuntansi atas siklus penjualan kredit. Nah, kita ke sistem siklus pendapatan terlebih dahulu. Di sini yang terkait dengan siklus pendapatan yaitu penjualan kredit yang nantinya ditangani oleh sistem penjualan kredit, kemudian sistem retur penjualan, prosedur pencatatan dan pernyataan piutang, metode distribusi penjualan, sistem penerimaan kas dari penjualan tunai dan juga dari penagihan piutang. Kita masuk ke penjualan kredit. Nah, penjualan kredit ini terjadi karena apa? Yaitu jika pemesanan atau jika pesanan pelanggan itu telah dipenuhi dengan pengiriman barang atau penyerahan jasa, namun belum terjadi pembayaran. Sehingga untuk jangka waktu tertentu perusahaan ini memiliki piutang kepada pelanggannya. Penjualan kredit ini ditangani oleh sistem penjualan kredit. Terkait sistem penjualan kredit, ini umumnya dilakukan oleh perusahaan dagang ataupun juga manufaktur. Fungsi-fungsi yang terkait diantaranya fungsi penjualan, ini adalah bagian yang menangani orderan dari pembeli atau pelanggan. Kemudian fungsi kredit, bagian ini akan meng-ACC kreditnya, fungsi gudang yang akan menyiapkan barangnya untuk diserahkan ke bagian pengiriman, fungsi pengiriman yang akan mengirimkan barang ke pelanggan, kemudian fungsi penagihan adalah yang akan menerbitkan faktur dan mengirimkannya kepada pelanggan, serta kopian fakturnya akan diserahkan ke fungsi pencatatan atau fungsi akuntansi, kemudian fungsi akuntansi yang akan melakukan pencatatannya. Kita lihat lebih detail mengenai masing-masing fungsi ini. Yang pertama adalah fungsi penjualan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima surat pesanan atau purchase order dari pembeli. Kemudian nanti akan diedit, ditambahkan informasi yang terkait seperti spesifikasi barang, rute pengiriman, kemudian meminta otorisasi kredit, menentukan tanggal pengiriman maupun tujuan pengiriman. Nah, ini akan diisi ke dalam surat order pengiriman. Kemudian fungsi ini juga akan membuat back order pada saat diketahui tidak tersedianya persediaan tersebut. Kemudian untuk fungsi kredit, fungsi ini berada di bawah fungsi keuangan. Fungsi ini adalah yang akan mengotorisasi terkait dengan orderannya tersebut. Nanti akan dilihat oleh fungsi kredit ini mengenai status kredit pelanggannya. Kemudian fungsi gudang, fungsi ini yang akan menyiapkan barang yang dipesan pelanggan. Nanti akan dikirimkan ke fungsi pengiriman. Fungsi gudang juga akan mencatat ke dalam kartu gudangnya. Fungsi gudang ini berada di bagian gudang. Kemudian fungsi pengiriman, fungsi ini yang bertanggung jawab untuk menyerahkan barang sesuai dengan surat order pengiriman yang diterima dari fungsi penjualan. Fungsi pengiriman juga bertanggung jawab menjamin bahwa tidak ada barang yang keluar dari perusahaan tanpa ada otorisasi dari pihak yang berwenang. Fungsi berikutnya adalah fungsi penagihan. Fungsi ini yang bertanggung jawab untuk membuat dan juga mengirimkan faktur penjualan kepada pelanggan, serta menyediakan kopi fakturnya untuk kepentingan pencatatan oleh bagian akuntansi. Nah, fungsi ini berada di tangan bagian penagihan. Kita lihat untuk fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab mencatat piutang yang timbul akibat transaksi penjualan kredit dan membuatkan serta mengirimkan pernyataan piutang ke masing-masing debitur dan membuatkan laporan penjualan. Fungsi akuntansi bertanggung jawab juga untuk mencatat harga pokok persediaan yang dijual ke dalam kartu persediaan. Informasi yang diperlukan oleh pihak manajemen diantaranya adalah jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk dalam jangka waktu tertentu. Kemudian jumlah piutang kepada tiap debitur dari transaksi penjualan kredit.
Yang ketiga, jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu. Yang keempat, nama dan alamat pembeli. Yang kelima, kuantitas produk yang dijual. Keenam adalah nama wiraniaga yang melakukan penjualan. Dan yang ketujuh adalah otorisasi pejabat yang berwenang. Terkait dokumen yang digunakan dalam transaksi penjualan kredit ini diantaranya adalah surat order pengiriman beserta tembusannya. Surat order pengiriman ini adalah dokumen pokok untuk memproses penjualan kredit. Kemudian yang kedua adalah faktur penjualan beserta tembusannya. Faktur penjualan ini sebagai dasar untuk mencatat timbulnya piutang. Kemudian rekapitulasi harga pokok penjualan. Dokumen ini adalah dokumen pendukung yang digunakan untuk menghitung total harga pokok produk yang dijual selama periode akuntansi tertentu. Data yang dicantumkan ini nanti berasal dari kartu persediaan. Nah, secara periodik harga pokok produk yang dijual itu nanti akan direkap. Kemudian akan dibuatkan dokumen sumber yaitu bukti memorial. Nah, bukti memorial ini adalah dokumen sumber untuk mencatat ke jurnal umum. Kalau di sistem penjualan kredit, bukti memorial adalah dokumen sumber untuk mencatat harga pokok produk yang dijual dalam periode akuntansi tertentu. Ini contoh dari surat order pengiriman, faktur penjualan, rekap beban pokok penjualan, dan bukti memorial. Nah, kita bahas lebih detail mengenai surat order pengiriman, yaitu dokumen pokok untuk memproses penjualan kredit. Ada beberapa tembusan di sini. Yang pertama adalah surat order pengiriman lembar pertama atau yang asli. Ini memberi otorisasi pada fungsi pengiriman untuk mengirimkan barang sesuai yang dipesan. Kemudian tembusan kredit, ini adalah tembusan atau lembar kedua untuk mendapatkan status kredit oleh fungsi kredit. Tembusan yang ketiga, surat pengakuan diberikan ke pelanggan, memberitahukan bahwa orderannya sudah diterima dan diproses. Kemudian yang keempat adalah surat muat atau bill of lading sebagai bukti penyerahan barang dari perusahaan ke angkutan umum. Tembusan yang kelima adalah slip pembungkus atau packing slip. Ini ditempel pada pembungkus barang. Kemudian tembusan berikutnya adalah tembusan gudang, warehouse copy, diserahkan ke fungsi gudang untuk menyiapkan barang sesuai pesanan. Kemudian tembusan berikutnya adalah arsip pengendalian pengiriman, diarsip oleh fungsi penjualan menurut tanggal pengiriman. Kemudian arsip indeks silang itu diarsip secara abjad untuk memudahkan apabila ada pertanyaan dari pelanggan terkait dengan orderannya. Kemudian faktur penjualan, ini adalah dokumen dasar untuk mencatat timbulnya piutang. Ini juga ada beberapa tembusan. Untuk lembar aslinya atau lembar pertama dikirim oleh fungsi penagihan ditujukan ke pelanggan. Kemudian lembar kedua atau tembusan kedua dikirim ke fungsi akuntansi untuk mencatat ke kartu piutang. Tembusan yang ketiga dikirim ke fungsi akuntansi untuk mencatat ke dalam jurnal penjualan. Kemudian tembusan yang keempat dikirim ke fungsi akuntansi juga untuk menghitung beban pokok penjualan dalam kartu persediaan. Untuk tembusan yang kelima dikirim ke wiraniaga terkait untuk penghitungan honor. Terkait dengan catatan akuntansi. Catatan akuntansi yang pertama adalah jurnal penjualan. Jurnal ini untuk mencatat transaksi penjualan. Apabila informasi yang diperlukan itu menurut per jenis produk, maka dapat dibuatkan dengan kolom-kolom menurut jenis produk tersebut. Catatan yang kedua adalah kartu piutang. Buku pembantu ini berisi mutasi piutang pada tiap-tiap debiturnya. Kemudian yang ketiga adalah kartu persediaan. Buku pembantu ini berisi mutasi setiap jenis persediaan. Yang keempat, kartu gudang ini merupakan catatan, namun bukan di bagian akuntansi, namun di fungsi gudang, yaitu oleh fungsi gudang untuk mencatat mutasi dan persediaan fisik barang yang disimpan di gudang. Yang kelima adalah jurnal umum untuk mencatat harga pokok produk yang dijual selama periode akuntansi tertentu. Ini contoh untuk kartu piutang, kartu persediaan, kartu gudang. Kita beralih ke jaringan prosedur yang membentuk sistem. Ada order penjualan. Diawali dari bagian order penjualan yang menerima orderan dari pelanggan, kemudian menerbitkan surat order pengiriman untuk dimintakan selanjutnya ke fungsi kredit.
Nah, di sini prosedur yang kedua adalah persetujuan kredit. Diteliti dulu mengenai riwayat piutangnya misalnya, atau mungkin terkait dengan pelanggannya, kreditnya bagaimana, kemudian apabila disetujui akan di ACC, ditandatangani. Kemudian prosedur yang ketiga adalah pengiriman. Fungsi pengiriman ini nanti akan mengirimkan barangnya ke pelanggan. Kemudian jaringan prosedur yang berikutnya adalah penagihan. Fungsi penagihan akan menerbitkan faktur yang akan dikirim ke pelanggan dan kopiannya juga nanti akan diserahkan ke fungsi akuntansi. Prosedur pencatatan piutang ini oleh fungsi akuntansi. Nanti bagian akuntansi akan melakukan pencatatan. Kemudian distribusi penjualan. Distribusi penjualan di sini adalah fungsi akuntansi akan mendistribusikan data penjualan menurut informasi yang diperlukan manajemen. Kemudian pencatatan harga pokok penjualan, ini fungsi akuntansi akan mencatat secara periodik total harga pokok produk yang dijual dalam periode akuntansi tertentu. Nah, terkait prosedur tadi lebih jelas bisa dilihat di bagian alir ini, yaitu diawali dari bagian order penjualan, menerima order dari pelanggan, surat orderan ini akan diterbitkan surat order pengiriman. Misalnya dibuat 9 rangkap di sini. Untuk surat order pengiriman lembar pertama diserahkan ke bagian gudang. Bagian gudang nanti akan menyiapkan barang dan menyerahkan barang ke bagian pengiriman, serta melakukan pencatatan ke dalam kartu gudang. Kemudian tembusan yang kedua, 3, 4, 5 nanti akan diserahkan ke bagian pengiriman. Kemudian lembar ke-6 ini akan diserahkan ke pelanggan, lembar ke-7 diserahkan ke bagian kredit. Bagian kredit ini akan memeriksa status kreditnya, apabila disetujui maka akan diotorisasi dan dokumen ini diserahkan kembali ke bagian order penjualan untuk diarsip. Kemudian lembar ke-8 dan 9 ini diarsip oleh bagian order penjualan. Kita ke bagian pengiriman. Dari dokumen surat order pengiriman yang diterima, bagian pengiriman ini akan mendistribusikan dokumen tersebut setelah menyiapkan barangnya ya untuk dikirim. Jadi surat order pengirimannya di sini ini akan diserahkan untuk lembar pertama dan kedua, diserahkan ke bagian order penjualan lagi ya, untuk si bagian order penjualan ini mengisi tanggal pengirimannya. Kemudian untuk lembar ketiga diserahkan ke perusahaan angkutan umum supaya barang tersebut diantar ke pelanggan. Kemudian lembar keempat ini diarsip oleh bagian pengiriman, lembar kelima ditempel sebagai packing slip, ditempel ke pembungkusnya. Kemudian bagian penagihan setelah menerima surat order pengiriman lembar pertama dan kedua, nanti akan menerbitkan faktur. Faktur misalnya dibuat 5 rangkap, jadi faktur yang asli akan dikirim ke pelanggan. Lembar kedua beserta surat order pengiriman pertama dan kedua ini diserahkan ke bagian piutang untuk dilakukan pencatatan ke dalam kartu piutang. Kemudian lembar ketiga nanti akan diserahkan ke bagian kartu persediaan. Bagian kartu persediaan ini nanti akan mencatat ke kartu persediaan, kemudian akan membuat rekapitulasi secara periodik. Nah, rekapitulasi harga pokok penjualan ini nanti kemudian akan dibuatkan bukti memorial. Ya. Kemudian untuk lembar yang kelima ini diserahkan ke Wiraniaga. Nah, kita ke bagian jurnal. Tadi bagian jurnal terkait dengan bukti memorial dan juga rekap harga pokok penjualan di sini, menerima dari bagian kartu persediaan, kemudian akan mencatatnya ke dalam jurnal umum. Kemudian berdasarkan faktur yang diterimanya tadi dicatat ke dalam jurnal penjualan. Untuk unsur pengendalian intern ada 4 dari referensi Mulyadi, namun yang akan kita bahas lebih detail ini adalah 3, yaitu organisasi terkait pemisahan fungsi, kemudian sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, yang ketiga adalah praktek yang sehat. Kita bahas poin pertama mengenai organisasi, pemisahan fungsi. Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kredit. Nah, fungsi ini dipisahkan
Untuk fungsi penjualan sendiri, cenderung ingin menjual sebanyak-banyaknya. Nah, terkadang lupa untuk memperhitungkan riwayat kredit dari pembeli. Jadi dipisahkan. Diharapkan dapat meminimalkan resiko piutang yang tidak tertagih. Yang kedua, fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penjualan dan juga fungsi kredit. Kita ingat ada 3 fungsi yang harus terpisah, yaitu fungsi operasi, fungsi pencatatan, dan fungsi penyimpanan. Jadi fungsi akuntansi ini adalah mencatat piutang, kemudian fungsi penjualan adalah fungsi operasi, fungsi kredit ini adalah yang mengotorisasi. Bila fungsi kredit ini berada di bawah Departemen Keuangan, maka fungsi ini sebagai fungsi penyimpanan. Jadi harus dipisah 3 fungsi ini. Ketiga adalah fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi kas. Dimaksudkan untuk menghindari adanya kecurangan manipulasi data atau lapping. Jadi gali lubang, tutup lubang. Karena kas dan catatan ini dipegang oleh satu orang atau satu fungsi. Sehingga transaksi penjualan kredit ini harus dilaksanakan oleh lebih dari satu fungsi, yaitu fungsi penjualan, fungsi kredit, fungsi pengiriman, fungsi penagihan, dan fungsi akuntansi. Poin kedua, yaitu sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir surat order pengiriman. Yang kedua, persetujuan pemberian kredit ini diberikan oleh fungsi kredit dengan membubuhkan tanda tangan pada tembusan dari surat order pengiriman. Yang ketiga, pengiriman barang kepada pelanggan diotorisasi oleh fungsi pengiriman, yaitu dengan menandatangani dan juga membubuhkan cap sudah dikirim pada kopian dari atau tembusan dari surat order pengiriman. Poin ketiga, praktek yang sehat. Surat order pengiriman maupun faktur penjualan harus bernomor urut tercetak. Untuk surat order pengiriman, pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan, sementara faktur penjualan ini pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penagihan. Secara periodik, fungsi akuntansi akan mengirim pernyataan piutang kepada tiap-tiap debiturnya untuk menguji ketelitian catatan piutang yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi. Secara periodik juga, fungsi akuntansi akan mengadakan rekonsiliasi kartu piutang dengan rekening kontrol piutang di dalam buku besar. Kita beralih ke sistem retur penjualan. Sistem retur penjualan ini timbul karena adanya retur penjualan atau barang yang sudah dikirimkan kepada pelanggan ternyata ada yang tidak sesuai sehingga dikembalikan lagi ke perusahaan. Transaksi pengembalian barang oleh pembeli ini ditangani oleh perusahaan melalui sistem retur penjualan. Ada beberapa fungsi yang terkait dengan sistem retur penjualan di sini. Yang pertama adalah fungsi penjualan. Fungsi penjualan ini yang bertanggung jawab atas penerimaan pemberitahuan pengembalian barang dari pihak pembeli. Otorisasi penerimaan ini dengan membuatkan atau menerbitkan memo kredit yang dikirim ke fungsi penerimaan. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi penerimaan. Fungsi ini yang bertanggung jawab untuk menerima barang dari returannya tadi. Fungsi yang ketiga adalah fungsi gudang. Nah, fungsi gudang adalah yang bertanggung jawab untuk menyimpan barang tersebut, kemudian melakukan pencatatan ke dalam kartu gudang. Fungsi akuntansi, fungsi ini yang bertanggung jawab atas pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Apabila perusahaan tersebut menggunakan jurnal khusus, berarti ke jurnal retur penjualan. Fungsi akuntansi juga yang akan mengirimkan memo kredit ke pembeli. Informasi yang diperlukan oleh manajemen terkait retur penjualan, yaitu jumlah rupiah retur penjualan menurut jenis produk dalam jangka waktu tertentu. Kemudian jumlah berkurangnya piutang karena retur penjualan tadi. Yang ketiga adalah jumlah harga pokok produk yang dikembalikan. Keempat, nama dan juga alamat dari pembeli. Yang kelima, kuantitas produk yang dikembalikan. Keenam adalah nama wiraniaga yang melakukan penjualan produk yang dikembalikan. Yang ketujuh adalah otorisasi pejabat dari pihak yang berwenang. Mengenai dokumen yang digunakan, di sini ada dua, yaitu memo kredit dan laporan penerimaan barang.
Nah, untuk memo kredit, ini contohnya seperti ini, yaitu dikeluarkan oleh fungsi penjualan untuk meminta fungsi penerimaan menerima barang yang diretur. Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk mencatat ke kartu piutang dan juga jurnal. Dokumen yang kedua adalah laporan penerimaan barang. Ini dikeluarkan oleh fungsi penerimaan barang. Kemudian catatan akuntansi. Ada beberapa catatan akuntansi di sini. Yang pertama adalah jurnal umum, yaitu mencatat berkurangnya pendapatan penjualan dan piutang dagang, dan juga berkurangnya beban pokok penjualan, serta bertambahnya harga pokok persediaan produk jadi. Yang kedua adalah kartu piutang, yaitu untuk mencatat berkurangnya piutang. Yang ketiga, kartu persediaan, ini untuk mencatat bertambahnya jenis persediaan produk jadi akibat retur penjualan. Kemudian kartu gudang, ini adalah catatan yang berada di fungsi gudang, yaitu untuk mencatat bertambahnya jenis persediaan produk jadi. Kita ke jaringan prosedur yang membentuk sistem. Pertama adalah prosedur pembuatan memo kredit, diawali dari fungsi penjualan yang menerbitkan memo kredit berdasarkan informasi dari retur tadi. Kemudian akan dikirimkan ke fungsi penerimaan barang. Nah, yang kedua adalah prosedur penerimaan barang. Fungsi penerimaan barang akan menerima barang dari returannya tadi, kemudian menerbitkan laporan penerimaan barang. Nah, dokumen laporan penerimaan barang ini akan melampiri dokumen memo kredit yang nantinya akan diserahkan ke fungsi akuntansi. Prosedur yang ketiga adalah prosedur pencatatan retur penjualan. Ini dilakukan oleh fungsi akuntansi. Nah, fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan ke dalam jurnal umum atau jurnal retur penjualan dan juga ke dalam buku pembantu piutang. Nah, fungsi akuntansi ini juga nanti akan mencatat ke dalam buku pembantu persediaan. Untuk tujuan pokok pengendalian akuntansi, yaitu untuk menjaga kekayaan perusahaan, diantaranya piutang dagang dan juga persediaan produk jadi. Kemudian untuk menjamin ketelitian dan keandalan data akuntansi mengenai piutang dan pendapatan penjualan. Untuk prosedur yang membentuk sistem lebih detail bisa dilihat di bagian akhir ini, yaitu bagian order penjualan, diawali dari bagian order penjualan. Di sini menerima informasi terkait dari retur penjualan, kemudian membuat memo kredit, misalnya dibuat rangkap 2, diserahkan ke bagian penerimaan barang. Bagian penerimaan barang ini akan memeriksa barangnya, kemudian akan menerbitkan laporan penerimaan barang. Jadi memo kredit lembar pertama, kedua, dan LPP lembar pertama ini nantinya akan diserahkan ke bagian piutang untuk dilakukan pencatatan ke dalam kartu piutang. Kemudian memo kredit ini akan diserahkan kepada pembeli, sementara memo kredit lembar kedua dan juga LPP lembar pertama akan diserahkan ke bagian persediaan. Nah, kita lihat dulu untuk LPP lembar kedua, ini beserta juga dengan barangnya akan diserahkan ke bagian gudang untuk disimpan ke bagian gudang dan dilakukan pencatatan ke kartu gudang. Untuk bagian persediaan, setelah menerima memo kredit dan juga LPP dari bagian piutang, akan mengisi harga pokok barang. Kemudian memo kredit dan LPB ini akan dicatat ke dalam kartu persediaan dan diserahkan ke bagian jurnal. Bagian jurnal ini pun berdasarkan dokumen sumber memo kredit yang dilampiri dengan LPB akan dilakukan pencatatan ke dalam jurnal retur penjualan. Kita ke sistem pengendalian internal. Yang pertama, organisasi terkait dengan pemisahan fungsi. Jadi fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi penerimaan. Begitu pula fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penjualan. Sehingga transaksi retur penjualan ini dilakukan lebih dari satu fungsi, yaitu fungsi penjualan, fungsi penerimaan, dan juga fungsi akuntansi. Terkait sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, yang pertama, retur penjualan harus diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan membubuhkan tanda tangan sebagai otorisasi di dalam memo kredit. Yang kedua, pencatatan berkurangnya piutang karena retur penjualan ini didasarkan pada memo kredit yang dilampiri oleh dokumen laporan penerimaan barang. Terkait praktek yang sehat, pertama, memo kredit harus bernomor urut tercetak.
dan pemakaiannya ini dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Secara periodik, fungsi akuntansi akan mengirimkan pernyataan piutang kepada tiap-tiap debiturnya. Dan secara periodik pula, fungsi akuntansi ini akan mengadakan rekonsiliasi antara kartu piutang dengan rekening kontrol piutang di dalam buku besar. Untuk kombinasi prosedur, ini mengenai order pengiriman atau surat order pengiriman dan faktur penjualan atau penagihan. Ini ada beberapa kombinasi prosedur, yaitu pertama adalah terpisah. Terpisah di sini adalah pembuatan faktur penjualan dan juga surat order pengiriman itu terpisah. Surat order pengiriman dan juga tembusannya itu dibuat oleh bagian atau fungsi penjualan, sementara faktur penjualan ini dibuat oleh fungsi penagihan. Kemudian yang kedua adalah order pengiriman satuan. Misalnya saja pelanggan ini memesan 3 jenis barang dengan waktu pengiriman yang berbeda, maka fungsi penjualan akan menerbitkan 3 set surat order pengiriman. Namun, untuk faktur penjualannya sendiri, itu akan dibuat oleh fungsi penagihan, namun setelah semua jenis barang ini dikirim ke pelanggan. Yang ketiga, pra-penagihan lengkap. Surat order pengiriman beserta juga tembusannya dan juga faktur beserta tembusannya juga ini dibuat sekali tembus. Yang keempat, pra-penagihan tidak lengkap. Ini mirip dengan pra-penagihan lengkap, hanya saja untuk fakturnya itu belum diisi lengkap. Jadi faktur dan surat order pengiriman itu dibuat bersamaan oleh fungsi penjualan, namun untuk fakturnya ini nanti akan diisi lebih lengkap oleh fungsi penagihan setelah barang tersebut dikirim ke pelanggan. Ada beberapa kondisi mengapa menggunakan dari masing-masing kombinasi prosedur tadi. Yang pertama kita lihat adalah untuk yang penagihan terpisah. Ini dikarenakan misalnya saja perusahaan itu perlu mencantumkan beberapa macam informasi teknis yang bersangkutan terkait dengan produk di dalam surat order pengirimannya. Namun, tidak menginginkan informasi tersebut tercantum di dalam faktur penjualan. Yang kedua adalah apabila perusahaan ini menghadapi masalah back order, jadi ada beberapa pesanan yang belum bisa dipenuhi. Kondisi yang cocok untuk prosedur order pengiriman satuan. Apabila dikehendaki untuk menyediakan informasi bagi setiap departemen dengan menggunakan surat order pengiriman yang hanya mencakup unsur yang bersangkutan saja dengan departemen tersebut. Kemudian apabila barang-barang yang dipesan oleh pelanggan itu mempunyai tanggal pengiriman yang berbeda-beda, jadi disesuaikan dengan jadwal pengiriman yang disanggupi oleh perusahaan. Yang ketiga, apabila perusahaan menghadapi masalah back order. Untuk kondisi yang cocok bagi penerapan prosedur pra-penagihan lengkap. Ini dikarenakan surat order pengiriman dan juga faktur penjualan itu dibuat pada saat yang sama. Kemudian kondisi persediaan memang semuanya sudah tersedia atau memungkinkan pengiriman barang ke pelanggan sejumlah yang tertulis di dalam surat order pengiriman. Jadi semua barang sudah ready. Untuk kondisi yang cocok bagi penerapan prosedur pra-penagihan tidak lengkap. Ini apabila pada surat order pengiriman itu dibuat oleh fungsi penjualan, informasi yang harus tercantum di dalam faktur penjualan ini belum dapat diketahui seluruhnya. Jadi nanti akan diisi lebih lengkap lagi oleh fungsi fungsi penagihan. Kemudian yang kedua adalah jika terjadi back order atau produk harus diproduksi lebih dahulu untuk memenuhi pesanan dari pelanggan.